Pokoknya mas, semoga Siluman Kopi tetap solid, jaya, dan terus berkarya untuk Pangandaran. Pada suatu sore yang cerah, saya dan kawan-kawan Siluman Kopi yang berasal dari macam-macam latar berangkat menuju arah Gunung Cikuray. Ada Didim, ada Abang, ada Booten, ada Boni, ada Ripal, dan juga ada Atu. Kami berboncengan dengan sepeda motor menelusuri jalanan panjang dari Margawati menuju Cilabu. Kami pun bergerak lambat karena perjalanan macet. Langit yang terik perlahan mendung seiring dengan naasnya nasib kami yang tiba-tiba dimintai turun dari motor yang dikendarai oleh Bambang karena ban yang tiba-tiba bocor. Asli di pus, Cok. Jaban naon? Hujan. Aku lengit. Ban anjir gitu, aduh. Kumaha ieu kalampahan tuh muncak. Tapi juga nanya halusnya. Bakal. Setelah selesai diperbaiki, kami pun melanjutkan perjalanan hingga kami pun tiba di sebuah tempat yang bernama Kiara Jangkot. Tempat inilah yang akan menjadi titik nol pendakian. Mohon kecamatan ya. Ayo ada di perbatasan di Cilawu Caket. Sebelum kita mendaki, bagi kita berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Geledek bersahutan di udara, langit makin hitam, tanda bahwa kami harus siap dengan kondisi pendakian di bawah hujan. Nah, karena ini pendakian ketiga Ripal tidak mengherankan jika kami harus mengimbangi langkahnya yang terbilang cukup cepat. Tidak mengapa, lagi pula pendakian bukan soal kejar-kejaran, dan puncak gunung tak akan pindah kemana-mana, bukan? Usaha kami pun sebetulnya terlambat memulai pendakian, hari baru turun menjelang sore. Estimasi tiba di pos 7 sekaligus pos terakhir tempat kami akan mendirikan tenda sepertinya tak akan tercapai. Bagaimana tidak, hari sudah mulai gelap dan kami masih ada di pos 4. Melihat kondisi saya, rasanya tidak akan benar jika kami memaksakan. Mau tidak mau, kami harus mencari pos paling memungkinkan untuk mendirikan tenda. Biarpun masih jauh dari puncak Cikuray. Walau kami sadari tidak mendirikan tenda di pos 7 akan mengundang masalah yang kemungkinan besar harus kami hadapi. Serangan babi. Iya, Cikuray memang terkenal dengan babi raksasanya yang bernama Bagas, yang kerap menyerang tenda pendaki untuk mencari makan. Kami harus ekstra hati-hati. Pendakian yang gelap dan licin sisa hujan bukan hal yang menyenangkan. Setelah melangkah penuh kekhawatiran, kami akhirnya tiba di pos 5. Tempat kami dengan terpaksa harus berkemah. Sehabis minum kopi, kami pun memulai membangun tenda, sementara kawan-kawan lain memulai memasak. Sebelum tidur, kami menggantungkan makanan supaya tidak terkena serangan babi. Angin ribut menemani tidur kami. Saya tidak bisa tertidur pulas dan mesti beberapa kali terbangun. Kawan-kawan lain pun bernasib sama. Penyebabnya tentu karena suara angin ribut, dan kami hanya bisa berdoa semoga tenda kami tidak rubuh karena diserang angin kencang, apalagi karena diseruduk. Seberes sarapan, kami pun kembali memulai pendakian. Perjalanan menuju pos 7 tidak membutuhkan waktu lama. Di pos 7, kami sejenak foto-foto, mumpung cuaca lagi bagus. Estetis, kata si Abang. Sehabis memotret, kami kembali memuncak. Kami mendapatkan pemandangan yang bagus, samudra awan yang mengelilingi puncak Cikuray. Mencapai puncak Cikuray membuat kami pun bersyukur.
Tiba-tiba abang mengeluarkan suaranya dan meminta saya merekamnya. Semoga Siluman Kopi tetap solid, jaya, dan terus berkarya untuk Pangandagan. Salah satu hal yang seru dan menegangkan dari sebuah perjalanan adalah laksana hidup. Tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Trek malam, diserang angin kencang, adalah contoh betapa sebuah perjalanan akan memberi kejutannya sendiri. Tapi bukan berarti kita tidak perlu mempersiapkan rencana. Justru ketidakterdugaan di alam terbuka merupakan bukti betapa kita perlu membuat perencanaan, supaya jika terjadi apa-apa di jalan, kita tahu bagaimana caranya berimprovisasi. Semoga dalam sebuah ketidakterdugaan kita dapat dipertemukan. Semoga dalam perjalanan dapat terjalin persahabatan. Salam Siluman Kopi.